Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Chani Giyak Sumaksyo Paliling dengan NIM 2410911212070. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai anatomi muskuloskeletal dengan dosen pengampu Dr. Dr. Oski Iliandri, Magister Kesehatan. Jadi yang menjadi topik pembahasan pada kesempatan kali ini ialah terbagi menjadi empat, yaitu ada regiotorakis, membri dan membri superioris, serta vaskularisasi dan inervasi muskuloskeletal. Jadi yang pertama ada regiotoraks. Nah, di regiotoraks sendiri ada tulang sternum. Tulang sternum ini terbagi menjadi beberapa bagian. Sternum ini fungsinya melindungi organ vital, menjadi tempat perlekatan otot, dan memberikan kestabilan pada struktur dada. Jadi otot-otot berkaitan di tulang sternum ini. Sternum ini adalah tulang pipi yang terletak di dada bagian depan sini, yang membentang dari leher hingga bagian bawah tulang rusuk. Sternum sendiri terdiri dari tiga bagian utama, yaitu manubrium, tubuh sternum, yang tubuhnya ini body, dan sigmoid process yang ada di bawah sini, di tengah sini, dan ada di atas sini. Lalu ada juga tulang belakang, yaitu scapula yang ada di sekitaran sini. Scapula ini biasa kita ketahui juga dengan nama tulang belikat. Jadi ini adalah tulang segitiga yang terletak di punggung bagian belakang kita. Ini adalah tulang belikat atau scapula. Fungsinya sendiri itu menjadi tempat perlekatan otot, memungkinkan pergerakan lengan, dan memberikan kestabilan pada sendi bahu. Lalu ada ini tulang kostal atau dalam bahasa Indonesia disebut tulang rusuk. Ada di dada kita. Kostal ini merujuk pada tulang-tulang rusuk yang melengkung dan terhubung dengan tulang belakang. Jadi ada 12 pasang tulang rusuk. Jadi ini ada 12 pasang hingga di bagian belakang sini. Fungsi kostal sendiri yaitu melindungi organ vital, memfasilitasi pernapasan, menyediakan stabilitas dan dukungan pada tubuh, serta fungsinya itu memperkuat dinding dada. Lalu ada tulang klavikula yang berada di sini sesuai penunjukannya. Selanjutnya kita masuk ke otot-otot pada regiotorakis. Nah, yang pertama itu ada ini, pectoralis major muscle. Jadi ini adalah pectoralis major, sebuah otot besar yang terletak di bagian dada depan, menutupi sebagian besar bagian dada atas. Jadi di sekitaran sini. Ini adalah pectoralis major. Fungsinya yaitu membantu pergerakan lengan, seperti mengangkat lengan dan menariknya ke depan. Lalu terlibat dalam pergerakan rotasi tangan dan pergerakan mendekatkan lengan ke tubuh. Nah, jika ada mayor, tentu saja ada minornya. Pectoralis minor, dia ini otot kecil yang terletak di bawah pectoralis mayor. Jadi, di bawah pectoralis mayor, ada pectoralis minor. Pectoralis minor sendiri nih, dia berhubungan dengan tulang rusuk ketiga hingga kelima. Jadi, di otot tulang rusuk kita yang tadi, di kostal itu, dia terhubung ke pectoralis minor. Fungsinya yaitu menurunkan dan menarik tulang belikat ke depan, membantu pergerakan dada, dan mengatur posisi tulang belikat, serta memfasilitasi pernapasan dengan memperluas rongga dada. Selanjutnya ada serratus anterior. Ini adalah otot yang terletak di tubuh bagian atas. Jadi tadi itu pectoralis minor yang ini, terus yang 100 itu 100 dia ini. Jadi dia terletak di tubuh bagian atas, membentang dari tulang rusuk pertama hingga ke-8 dan melekat pada bagian samping scapula. Jadi itu tulang 100 anterior. Ini dia dari atas sini hingga menuju bawah sini. Fungsinya itu menarik scapula ke depan dan ke samping serta memungkinkan pergerakan lengan. Terus dia berperan dalam gerakan memanjangkan, memutar tulang belikat, penting untuk pergerakan lengan terutama saat mengangkat lengan. Lalu ada tulang sternoid. Jadi otot sternoid. Otot sternoid ini terletak di bagian depan leher. Jadi sternoid itu ada di bagian atas ini. Ini sternoid juga sternoid. Jadi sternoid ini dia terletak depan leher menghubungkan sternum dengan tulang hipoid, tulang di bawah rahang. Jadi sternoid itu ada di sekitaran sini kita.
Fungsinya itu menurunkan tulang hyoid dan laring, kotak suara kita, serta membantu pergerakan leher dan berfungsi dalam proses menelan serta berbicara. Lalu ada otot-otot interkostalis. Nah, otot-otot interkostalis sendiri, dia itu ada yang eh, internus dan eksternus. Jadi ada yang di luar dan ada yang di dalam. Selanjutnya kita masuk ke bagian sendi. Jadi sendi-sendi itu di regiotorakis itu dia ada yang pertama itu sendi interkondral. Ini dia yang berada di dari sini hingga ke sini. Jadi ini ada sendi yang terbentuk antara kartilago tulang rawan dari tulang rusuk. Ini terjadi antara kartilago tulang rusuk yang lebih rendah, biasanya antara tulang dari 6 hingga ke 10. Fungsinya itu memungkinkan sedikit gerakan antara kartilago rusuk untuk memberi fleksibilitas pada dinding dada saat kita bernafas. Jadi kalau kita bernafas, sendi-sendi interkontralnya dia akan berfungsi. Lalu sendi ziposternalnya, itu dia sendi yang ini, si ipisternalnya. Dia ini sendi yang terletak di antara zipoid, bagian bawah sternum, dan tubuh sternum. Nah, jadi di antara ini, seperti yang saya sudah jelaskan tadi pada bagian tulang-tulang, yaitu di antaranya. Fungsinya yaitu dia bersifat hanya fungsional sebagai penghubung antar bagian bawah sternum dan tubuh sternum. Sering bertambahnya usia, sendi ini bisa menyatu dan menjadi lebih kaku. Jadi dia akan menjadi lebih keras dan sulit untuk bergerak secara fleksibel. Selanjutnya ada sendi fibrocartilago, dia yang berada di atas sini. Sendi fibrocartilago ini yang antara ini. Dia ini terjadi di antara kartilago rusuk dan sternum. Dia fungsinya itu memberikan stabilitas dan sedikit fleksibilitas pada bagian dada saat bernapas atau bergerak. Lalu juga ada angulus sternalis yang berada di sini di antara sternum dan bagian kepala sternum. Lalu ada sendi sphyoidalis yang berada di dekat sendi-sendi intercondyle. Nah, kita lanjut di bagian membris superioris. Di membris superioris sendiri, dia ini ada pada lengan kita. Nah, fungsi utama dari membran superior sendiri adalah untuk memposisikan manus dalam ruang agar dapat digunakan sebagai alat mekanik dan sensorik. Nah, dia itu ada beberapa bagian. Di bagian atas sini, itu namanya brachium. Lalu, di bawah sini, dari radius dan ulna, itu antebrachium. Antebrachium. Lalu, di lengan tangan kita, itu disebut regiomanus. Jadi terbagi tiga. Nah, yang pertama ada scapula. Scapula ini tulang belikat. Jadi dia tulang segitiga yang terletak di punggung atas. Fungsinya menjadi tempat perekatan otot bahu dan punggung. Serta memungkinkan pergerakan lengan, terutama pergerakan rotasi pada sendi bahu. Selanjutnya ada humerus. Humerus ini dia tulang lengan atas yang terletak di sini. Jadi dia ini ada tulang panjang yang terletak di lengan atas yang menghubungkan siku kita dengan bahu kita. Fungsinya memberikan dukungan struktural pada lengan atas, serta menjadi tempat pelekatan bagi otot-otot yang menggerakkan lengan seperti otot bicep dan otot tricep yang berada di bawah. Selanjutnya ada clavicula. Clavicula sendiri, dia ini tulang panjang yang terletak di bagian dada, menghubungkan tulang sternum dengan scapula. Clavicula ini juga sering kita sebut dengan tulang selangka karena dia berada di sini, tulang selangka. Fungsinya menjaga kestabilan dan mobilitas bahu, serta menjaga jarak antara tulang rusuk, skapula, serta memungkinkan pergerakan bebas di sendi bahu. Itu adalah fungsi dari clavicula sendiri. Lalu selanjutnya ada radius. Radius ini yang berada di dekat dengan tubuh. Dia ini di sisi luar tubuh. Radius adalah salah satu dari tulang yang membentuk lengan bawah, terletak di sisi luar dekat ibu jari. Jadi dia di sini dekat ibu jari dan lebih pendek dibandingkan ulna. Nah, itu dia perbedaannya dengan ulna. Terus, dia fungsinya itu membantu pergerakan rotasi pada lengan bawah, terutama perputaran lengan, pronasi dan supinasi, serta mendukung beban dari tangan saat memegang suatu objek. Nah, lalu satunya pada bagian antebrachium, yaitu ulna. Dia ini ulna adalah tulang panjang yang lebih besar dan terletak di sisi lengan bagian bawah, lebih dekat ke tubuh.
Jadi dia ini menjadi tulang utama yang berfungsi dalam gerakan siku, membantu stabilitas dalam pergerakan lengan bawah. Itu dia radius dan ulna di bagian antebrachium. Selanjutnya di bagian manus. Manus kita itu yang pertama ada karpal. Nah, karpal ini yang berwarna ungu di sini itu karpal. Karpal ini adalah tulang pergelangan tangan manusia. Jadi karpal adalah sekumpulan tulang kecil yang berjumlah 8. 8 tulang kecil yang membentuk pergelangan tangan yang menghubungkan tangan dengan lengan bawah. Jadi dia sebagai penghubung antara radius ulna dengan bagian manus. Jadi fungsinya itu memungkinkan gerakan fleksibilitas dan perputaran lengan tangan, serta memberikan stabilitas dan dukungan pada pergerakan tangan saat melakukan aktivitas seperti menggenggam suatu objek. Lalu setelah karpal, ada metakarpal. Metakarpal sendiri ini ada yang di sini yang berwarna pink. Ini adalah metakarpal yang pada regiomonus. Metakarpal adalah tulang panjang yang pastinya jumlahnya ada 5 karena jari kita ada 5. Dia ini di antara pergelangan tangan dan jari-jari tangan. Fungsinya itu memberikan struktur dan bentuk pada telapak tangan manusia serta memungkinkan pergerakan jari-jari tangan seperti menggenggam, memegang objek, serta menggerakkan jari-jari kita. Selanjutnya, yang terakhir pada tulang di membran superioris ada phalanges. Phalanges ini ya tulang jari tangan kita. Phalanges adalah tulang-tulang kecil yang membentuk jari-jari tangan terdiri dari 3 bagian, yaitu proksimal, medial, dan distal. Kecuali ibu jari yang hanya memiliki 2 bagian pada tulangnya. Lalu fungsinya sendiri yaitu mungkin gerakan-gerakan jari tangan seperti menggenggam, meraih, ataupun keseharian kita sebagai mahasiswa yaitu menulis. Lalu memberikan mobilitas dan fleksibilitas pada jari tangan manusia. Selanjutnya kita masuk ke otot-otot membran superioris. Nah, otot-otot di membran superioris yaitu ada otot bahu atau yang di sini bernama deltois. Seharusnya dia ada berada di depan bagian sini. Itu dia namanya deltois. Deltois sendiri ini terletak di bagian luar bahu dan membentuk sebagian besar dari kontur bahu. Jadi bahu sendiri disusun oleh otot deltoideus. Fungsinya itu memungkinkan gerakan lengan seperti mengangkat lengan ke samping, yaitu kalau ke samping berarti abduksi. Lalu berperan dalam pergerakan fleksi, mengangkat lengan ke depan, dan ekstensi menggerakkan lengan ke belakang. Lalu ada supraspinatus. Nah, ini dia. Otot supraspinatus. Jadi ini adalah otot yang terletak di bagian atas tulang belikat scapula di bagian supraspinosus fossa. Jadi dia ini fungsinya membantu mengangkat lengan ke samping, stabilitas pada sendi bahu dengan mendukung rotator cuff. Lalu ada infraspinatus muscle, otot infraspinatus. Dia ini ada pada scapula juga. Dia fungsinya itu berperan dalam rotasi eksternal lengan, memutar lengan keluar, menstabilkan sendi bahu, dan mencegah dislokasi pada sendi bahu. Jadi, dia mempertahankan lokasi dari sendi bahu sehingga tidak lari-lari kemana-mana. Jadi, tetap dipertahankan oleh otot infraspinatus ini. Selanjutnya, uh, ada otot lengan atas. Ini dia, bicep atau biasa yang dikenal dengan juga bicep brachii. Dia terletak di lengan atas dengan 2 kepala. Jadi fungsinya yaitu fleksi pada siku memungkinkan lengan, supinasi pada tangan, memutar tangan dengan telapak menghadap ke atas, serta membantu stabilitas pada sendi bahu. Selanjutnya ada tricep brachii. Nah, kalau di atas ini ada bicep, tentunya di bawah ada tricep. Tricep sendiri, dia ini terletak di bagian lengan atas dan memiliki 3 kepala. Ada panjang, medial, dan lateral. Fungsinya itu ekstensi pada bahu. Ekstensi itu ketika kita meluruskan lengan, lalu berfungsi untuk menstabilkan sendi bahu dan memberikan daya dorong pada gerakan seperti dorongan yang kuat. Lalu di lengan bawah, yaitu ada yang disebut dengan otot flexor carpi radialis.
Nah, ini dia. Dia yang terletak di lengan bawah. Ini flexor carpi radialis. Dia ini melekat pada bagian lateral dari pergelangan tangan. Dia ini fungsinya sebagai fleksi pergelangan tangan, mengukuhkan tangan ke depan, serta abduksi, menarik tangan ke arah luar. Lalu ada flexor carpi ulnaris ya. Dari namanya saja berarti dia melekat pada ulna dan medial pergelangan tangan. Dia ini fungsinya dalam fleksi pergelangan tangan, terus aduksi, menarik tangan ke arah tubuh. Lalu ada extensor carpi radialis. Dia itu tulang yang terletak di lengan bawah dan melekat pada sisi radial dekat ibu jari pergelangan tangan. Fungsinya itu ekstensi pergelangan tangan, abduksi pergelangan tangan. Lalu ada extensor carpi ulnaris terletak di bagian belakang lengan bawah dan melekat pada sisi ulnaris. Jadi ini kebalikan dari flexor-flexor tadi. Jadi ada flexor carpi radialis, ada extensor carpi radialis. Terus ada otot flexor carpi ulnaris dan ada extensor carpi ulnaris. Lalu ada otot supinator dan ada otot pronator. Nah, ini pronator. Dia ini fungsinya yaitu memutar tangan. Jadi dalam pronasi serta membantu dalam fleksi siku. Lalu selanjutnya ada eh, di sini ada tenar muscle. Dia ini otot ibu jari. Dia fungsinya memungkinkan gerakan ibu jari seperti abduksi, menjauhkan ibu jari dari jari lainnya, fleksi, serta membantu dalam gerakan presisi seperti memegang objek. Jadi itu dia fungsi dari tenar muscle. Lalu selanjutnya ada lumbricalis. Dia ini otot-otot yang berada di metakarpal. Dia fungsinya itu masing-masing otot melekat pada tendon. Jadi dia itu membantu fleksi pada sendi metakarpal serta ekstensi pada sendi interfalangal. Jadi berperan dalam gerakan seperti menggenggam ataupun mengetik. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam vaskularisasi. Jadi, vaskularisasi sendiri adalah proses pembentukan dan distribusi pembuluh darah dalam tubuh, serta aliran darah yang mengantarkan oksigen dan nutrisi ke jaringan-jaringan tubuh. Jadi semua proses penyaluran darah, nutrisi, oksigen, dan apapun itu, semua melalui proses yang namanya vaskularisasi tubuh ini. Dia melalui arteri dan vena. Jadi, aliran darah ini dibawa dari jantung ke jaringan seluruh organ tubuh. Vaskularisasi ini penting juga dalam sistem muskuloskeletal karena memastikan otot, tulang mendapatkan suplai darah yang memadai sebagai energi untuk fungsi dan perbaikan setelah cedera. Jadi vaskularisasi ini dia merujuk pada sistem pembuluh darah, baik itu arteri, vena, ataupun kapiler yang menyediakan suplai darah ke berbagai jaringan organ tubuh. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal-hal ini, yaitu kerja pemumpaan jantung yang efisien, pembuluh darah yang telaten dan respon, serta volume sirkulasi darah yang cukup. Jadi ini dia pengaruhnya. Lalu ada juga pengaruh dari aktivitas sistem saraf, kekentalan darah, dan kebutuhan metabolisme jaringan menentukan kecepatan aliran darah, sehingga juga mempengaruhi sistem vaskularisasi ini. Nah, vaskularisasi sendiri ada beberapa jenis. Ada yang disebut dengan vaskularisasi normal, yaitu di mana ini ada proses alami di mana pembuluh darah terbentuk untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Misalkan pembentukan pembuluh darah di sekitar organ yang sedang berkembang. Lalu ada vaskularisasi patologis. Nah, ini vaskularisasi yang terjadi secara abnormal atau berlebihan. Misalkan pada kondisi tumor yang biasa orang bilang juga dengan daging yang tumbuh secara abnormal. Lalu ada vaskularisasi kolateral. Nah, ini merujuk pada pembentukan pembuluh darah baru yang menggantikan pembuluh darah yang lama yang sudah rusak ataupun itu tersumbat. Lalu selanjutnya membantu mempertahankan suplai darah ke jaringan yang membutuhkan darah. Kita masuk ke vaskularisasi regiotorakis. Ini ada. Jadi yang berperan di sini adalah
arteri subclavicula, terus arteri intercalaris posterior, dan semua arteri-arteri lainnya. Jadi arteri subclavia ini, dia ini melalui thoracica interna dan arteri intercoronalis suprema. Jadi yang berada di atas. Lalu cabang aorta thoracica yaitu A intercoronalis posterior, serta cabang dari arteri aksilaris. Nah, itu semua yang berperan pada vaskularisasi regiotorakis. Terus ada venanya, vena Bali, yaitu vena intercostalis, mengiringi arteri intercostalis. Nah, ini vena. Lalu ada vena subcostalis, yang lebih kecil. Jadi vena intercostalis ini dia mengalirkan darah dari dinding dada ke vena azygos dan hemizygos. Lalu vena thoracica interna mengalirkan darah dari vena thoracica tadi ke vena subclavia. Nah, itu tadi vena-vena yang berperan dan arteri yang berperan dalam vaskularisasi regiotorakis. Selanjutnya kita masuk ke vaskularisasi membri superioris. Nah, kalau di membri superioris yang berperan itu ada arteri aksilaris, ini yang di bold, terus arteri brachialis yang besar ini, selanjutnya radial arteri dan ulnari arteri. Kalau arteri aksilaris, dia itu menyuplai darah ke bahu, ketiak, dan lengan atas. Terus arteri brachialis menyuplai darah ke otot lengan atas dan sebagian siku. Terus arteri radialis menyuplai darah ke lengan bagian bawah, sisi radial, dan tangan. Serta yang terakhir arteri ulnaris, dia menyuplai darah ke lengan bawah, dekat kelingking dan tangan. Lalu vena yang berperan, ada vena kepalika dan vena basilika. Dia mengalirkan darah dari lengan ke vena axillaris, terus vena radialis, dia ini dan vena ulnaris. Mereka berdua ini saling bekerja sama dalam mengalirkan darah dari tangan ke vena brachialis. Itulah tadi vena-vena dan arteri yang berperan dalam vaskularisasi membri superioris. Lalu kita masuk ke dalam inervasi sistem muskuloskeletal. Jadi inervasi sendiri ini adalah proses atau mekanisme pemberian sinyal dari sistem saraf ke otot, sendi, dan struktur muskuloskeletal lainnya. Inervasi ini penting karena memungkinkan gerakan-gerakan tubuh. Jadi, setiap gerakan tubuh yang terjadi di tubuh kita itu, dan koordinasi antara otot dan sistem saraf itu, semua melalui proses yang disebut inervasi ini. Tanpa inervasi yang baik, tubuh tidak dapat bergerak dengan lancar atau berfungsi secara optimal. Jadi, inilah pentingnya inervasi di tubuh kita. Jadi, kan kita ketahui bahwa sistem muskuloskeletal itu terdiri dari otot, tulang, dan sendi, serta ligamen yang bekerja sama untuk memungkinkan tubuh bergerak dengan efektif. Jadi, otot-otot, tulang, ataupun dan lainnya memerlukan rangsangan dari sistem saraf yang terjadi melalui saraf motorik. Saraf ini mengirimkan impuls listrik, sinyal listrik dari otak dan sumsum tulang belakang ke otot, yang kemudian menyebabkan kontraksi otot. Selain itu, sistem muskuloskeletal juga dilengkapi dengan saraf sensori yang mengirimkan informasi ke otak tentang posisi tubuh, ketegangan otot, dan sensasi lainnya yang membantu menjaga keseimbangan koordinasi tubuh. Secara ringkas, inervasi sistem muskuloskeletal melibatkan saraf motorik dan saraf sensori. Nah, inervasi membri superioris, jadi dia ini melalui beberapa saraf seperti plexus brachialis, dibentuk dalam trigonum colli posterior oleh gabungan rami anterior dan nervus spinalis cervicalis 5, 6, 7, 8 dan thoracalis 1. Lalu, selanjutnya ini adalah nervus-nervus yang bekerja di sini. Nih, ada ulnar axillary nervus, terus nervus intercossus anterior, ramus dorsalis, ramus palmaris. Nah, ini dia serta nervus ulnaris. Semua ini nervus yang saling bekerja sama di inervasi membran superioris.
Jadi fungsi-fungsinya yaitu enaksilaris sendiri dia berfungsi, ini yang berada di sini, dia berfungsi fleksi siku. Terus nervus musculo cutaneus dia fleksi siku. Terus nervus medianus dia fleksi pergelangan tangan. Nervus ulnaris dia gerakan jari. Dan nervus radialis dia ekstensi siku dan pergelangan tangan manusia. Lalu yang terakhir yaitu bagian dari inervasi toraks. Jadi inervasi toraks sendiri dia ada 12 pasang nervi intercostales di atas foramen invertebralis. Terus nervus spinalis muncul keluar foramen invertebralis menjadi ramus dorsalis dan ventralis. Nervus dorsalis berjalan ke belakang, mensyarafi otot, tulang sendi, dan ke bagian punggung. Lalu rami ventralis 1-12 dikenal dengan nervus intercostales karena berjalan di atas costa. Jadi ramus 12 ini berjalan di bawah costa. Ada juga yang dinamakan dengan nervus subcostales. Jadi ini subcostalis nervus yang berada di tulang rusuk kita dan ada subnya juga. Jadi dia ini di regiotoraks saling berhubungan dalam menggerakkan otot, tulang, dan sendi. Mungkin itu saja dari penyampaian saya pada video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.